Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nafi Anur Khotimah dengan NIM 14194761 dari kelas PKM 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan video yang telah saya tonton yang berjudul Industri Plastik Tumbuh Selama Covid. Sebelumnya, saya akan memberikan alasan mengapa saya memilih video tersebut. Alasannya yaitu karena dalam video tersebut itu menarik bagi saya dan untuk pembelajaran bagi kita semua untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Selain itu, sampah plastik juga dapat merugikan hewan yang ada di laut, seperti yang terdapat dalam video tersebut, yaitu kejadian hewan penyu yang terluka karena sampah plastik. Dengan keadaan tersebut, masyarakat Amerika melakukan tindakan pendauran ulang sampah agar dapat digunakan kembali. Dalam video tersebut itu mengingatkan kita untuk lebih bijak lagi dalam penggunaan kantong plastik dan masalah sampah plastik. Selanjutnya mengenai klasifikasi bencana dalam video tersebut. Klasifikasi bencana dalam video tersebut yaitu klasifikasi jenis bencana non-alam. Kemudian yang selanjutnya penyebab kejadian bencana dalam video. Penyebab kejadian bencana dalam video yaitu karena banyak orang yang membuang sampah plastik sembarangan dan menyebabkan sampah plastik menumpuk di sungai dan di laut. Banyak botol plastik dan kantong plastik bertebaran di laut dan tepi laut. Dengan sikap seperti ini mengakibatkan air laut tercemar dengan sampah-sampah yang dibuang dan menyebabkan hewan-hewan di laut terganggu atau terluka akibat sampah. Hal ini juga menjadikan hewan di laut tidak nyaman karena air laut sudah terkontaminasi dengan adanya sampah-sampah yang ada. Selain itu, hewan laut pun juga bisa memakan sampah plastik tersebut. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, sebagian masyarakat atau beberapa pihak melakukan pendauran ulang sampah sehingga sampah yang didaur ulang bisa digunakan atau dimanfaatkan kembali. Dengan adanya pendauran ulang sampah ini yang semula tidak membawa kemanfaatan, maka menjadi bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya yang terakhir itu mengenai deskripsi kejadian. Analis industri mengaitkan pertumbuhan berkelanjutan plastik Amerika dengan peningkatan permintaan konsumen dan penunjukannya sebagai yang penting dalam menanggapi COVID-19. Plastik yang dibuang ke lingkungan yaitu salah, tapi kalau kita lawan plastik sama saja melawan peradaban. Nah, plastik menjadi masalah global akibat pengelolaan yang kurang baik. Kemudian diperburuk lagi dengan perilaku primitif manusia yang membuang ke lingkungan dan berakhir di badan air laut sampai ke lautan. Plastik ini membuat laut terkontaminasi hingga aktivitas serta keberlangsungan hidup biota laut itu terganggu. Stabilitas plastik juga disebabkan sebagian oleh persepsi publik bahwa plastik tahan terhadap transmisi COVID-19. Masker, sarung tangan, dan alat pelindung lainnya terbuat dari plastik. Begitu pula dengan karton pengiriman, botol soda, dan kemasan sekali pakai lainnya yang digunakan dan dibuang oleh Amerika saat mereka memesan lebih banyak makanan dan barang konsumsi untuk dikirim ke rumah mereka. Hari-hari awal COVID-19 ketika perhatian difokuskan pada potensi penyebaran dari permukaan, terbukti menjadi keuntungan khusus bagi kantong plastik. Kota-kota dan negara bagian di seluruh Amerika membatalkan atau menunda pelarangan tas di tengah kekhawatiran bahwa tas belanjaan yang dapat digunakan itu kembali dapat menampung virus. Di California yang menggunakan itu 500 juta kantong plastik sekali pakai per bulan sebelum pemilih menyetujui larangan pada tahun 2016. Sementara beberapa kota dan negara bagian di Amerika telah meloloskan pembatasan lokal pada kantong plastik dan wadah makanan berbahan polisitren. Larangan luas pada plastik sekali pakai masih diperdebatkan. RUU California yang akan secara tajam membatasi penggunaan plastik yang tidak dapat didaur ulang dikalahkan pada bulan September. Tetapi banyak sampah plastik yang secara teknis dapat didaur ulang. Styrofoam, wadah PVC, kemasan bernoda makanan berakhir di tempat pembuangan sampah karena secara teknologi tidak mungkin atau terlalu mahal untuk dipisahkan dari sampah umum. Kurang dari 10% dari 6,3 miliar ton sampah plastik itu didaur ulang.
Adapun metode daur ulang yang muncul dieksplorasi di perang plastik termasuk penggunaan bahan kimia atau panas untuk memecah plastik. Saya pikir itu banyak dari teknologi tersebut masih dalam metode demonstrasi. Sementara perusahaan mencari cara untuk menanggung biaya ke depan, sistem daur ulang Amerika saat ini terancam tergelincir oleh pandemi. Daur ulang sumber daya anggaran kota yang membiayai program pengumpulan daur ulang kemudian besar akan menderita pada tahun fisikal mendatang karena pemotongan yang disebabkan oleh COVID-19. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.